Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sedikit yang saya sampaikan, cuman mengedukasi kepada ibu-ibu yang lagi hamil, yang dimana itu judulnya nutrisi penting untuk ibu hamil. Next. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas pentingnya nutrisi selama kehamilan, yang dimana nutrisi yang cukup dan seimbang itu adalah sangat penting bagi ibu hamil. Untuk yang pertama itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada janin. Yang kedua, menjaga kesehatan ibu selama kehamilan. Dan yang ketiga itu mengurangi risiko komplikasi seperti anemia, preeklamsia, dan kelahiran prematur. Next. Nah, dua di sini ada nutrisi penting untuk ibu hamil. Yang dimana ini ada dua macam nutrisi. Yang dimana yang pertama itu makronutrien. Yang di sini termasuk karbohidrat, protein, lipid. Contoh sumber makanan yang menyediakan zat gizi itu adalah kata lain seperti nasi, roti, ya kan, ayam, daging, tapi itu tidak boleh dimakan mentah, ya. Atau yaitu sangat berbahaya bagi ibu hamil, jangan dimakan mentah daging itu. Nah, yang kedua di sini ada mikronutrien. Itu kan ya tadi kan makro, sekarang mikro. Yang dimana itu termasuk vitamin dan mineral seperti asam folat, vitamin C, A, vitamin K, vitamin B, B1, B6, B12, dan zat besi. Nah, next, Pak. Di sini ada perbedaan kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Kebutuhan nutrisi ibu hamil berubah pada trimester yang berbeda. Yang dimana itu trimester yang pertama itu membutuhkan sekitar 180 kalori ekstra. Nah, di trimester 2 dan 3 itu membutuhkan sekitar 300 kalori ekstra. Oke, baik untuk ibu hamil, ibu di depan. Jadi mohon diperhatikan ya untuk makan makanannya, baik makan nutrisi, ya kan, gizi seimbang. Next. Nah, di sini adalah ada akibat kekurangan nutrisi pada ibu hamil. Nah, sini yang pertama itu akan berdampak pada ibunya, yang dimana dia akan mengalami, ibu itu akan mengalami kelelahan dan lemah. Nah, itu dia diakibatkan oleh kekurangan zat besi. Nah, kedua itu ada infeksi. Nah, yang dimana infeksi ini adalah terjadi ketika nutrisi yang tidak cukup atau tidak tercukupi. Nutrisi dari ibu-ibu yang hamil tidak tercukupi. Next, yang ketiga itu masalah kesehatan mental. Nah, mental ini juga di kesehatan mental. Masalah kesehatan mental ini juga dapat terjadi ketika ibu kekurangan nutrisi. Next. Nah, Dede. Oh iya. Kan nanya demam, dia kan demam itu. Naik kamu. Sisi baru. Next. Yang kedua di sini adalah perkembangan janin. Nah, yang di mana? Di sini yang akan terjadi pada seorang atau ibu yang kekurangan nutrisi di sini adalah yang pertama itu berat badan, lahir rendah. Yang dimana itu akan mengakibatkan kekurangan nutrisi dan itu dapat menyebabkan janin tidak mendapatkan cukup berat badan.
yang berisiko untuk kesehatan di masa depan atau kesehatan badannya atau ibunya di masa depan. Terus yang kedua itu adalah keterlambatan pertumbuhan, yang dimana nutrisi yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan fisik, nah, dan perkembangan otak pada janin. Ya. Nah, di sini yang ketiga adalah risiko cacat pada lahir. Nah, kekurangan di sini diakibatkan oleh kekurangan asam folat dan lainnya, dapat menyebabkan risiko cacat lahir seperti spina bifida. Nah, di sini yang ketiga itu adalah kelahiran prematur. Nah, di sini juga kekurangan nutrisi di sini juga kekurangan nutrisi itu bisa menyebabkan ibu-ibu kelahirannya itu prematur. Ya, yang dimana kekurangan nutrisi dapat mengakibatkan risiko kelahiran prematur yang dapat berpotensi mengakibatkan komplikasi kesehatan bagi bayi. Nah, jadi ingat-ingat ya, dampaknya sangat besar pada anak yang dijangkau. Yang keempat adalah komplikasi selama persalinan. Nah, yang dimana ibu yang kekurangan nutrisi mungkin mengalami komplikasi selama persalinan seperti seperti dia itu akan mengalami pendarahan, terus lebih banyak lagi kesulitan dalam proses persalinan. Jadi itulah ibu-ibu untuk peringatannya, mohon dijaga gizi dan nutrisinya supaya seimbang. Karena kalau tidak dijaga maka akibatnya seperti tadi di materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang ibu-ibu. Di sini mau bicara apa ya? Baik, Bapak, kita berdua mau usul terkait rumah tangga kita, yang dimana kita sering berantem, sering cekcok, nggak ada komunikasi. Makanya kedatangan kita itu mau usul ke Bapak. Baik, usul tentang ini ya, tentang masalah keluarga, untuk sering cekcok sama apa juga? Nggak ada komunikasi. Gitu. Baik, dalam rumah tangganya itu kan terdapat yang namanya keharmonisan keluarga. Nah, di dalam harmonisan keluarga itu kita harus saling komunikasikan masalah yang ada, kayak misalnya sering cekcok itu atau ada masalah, lebih baik diselesaikan baik-baik, dibicarakan baik-baik. Soalnya kalau kedua belah pihak ngomong itu sering ada masalah yang lebih kayak kurang keefektifan dalam komunikasi dalam keluarga. Soalnya komunikasi dalam keluarga ini adalah salah satu kunci utama untuk membangun hubungan yang kuat. Kalau ibu kurang komunikasi atau suaminya nggak mau ngomong atau gimana, cari cara atau tips atau ajak ngomong baik-baik. Terus kalau dalam komunikasi itu kan mendengarkan dengan empati, terus dan hormat, saling menghormati lah pendapat setiap kedua belah pihak antara ibu sama suaminya. Terus hindari yang namanya kritik atau hindari kritik berlebihan yang bisa menyinggung atau menyakiti perasaan kedua belah pihak dengan cara menggunakan bahasa yang positif. Terus saat menyampaikan pendapat atau masalah dengan bahasa yang lembut, intinya nggak cari masalah, pokoknya hindari kritik. Peran dan tanggung jawab setiap anggota keluarga pasti membebani kedua belah pihak. Soalnya
di keluarga ibu kan udah hidupnya berapa? Baru 4. Nah kan anak-anak juga kan kalau nggak diajak ngomong kan nggak tahu apa-apa. Anak-anak anak-anak itu harus hormati. Saya menanya Bapak, kalau misalnya yang namanya berkeluarga ya asik kita sering cekcok gitu. Terus misalkan suami saya sering silent treatment yang diam-diaman gitu, nggak mau nyelesain masalah. Gimana itu solusinya? Gimana solusi biar keluarga saya tetap harmonis? Masalah ini ya kurang komunikasi, sehingga diam. Kembali lagi ke kita sendiri sih, soalnya isi utama dari sebuah masyarakat dengan keluarga itu kan ada yang saling nggak mau ngomong, saling diam-diaman atau punya tinggi, salah satu harus mengalah atau jadi sebenarnya gini ada dalam keluarga itu penting adalah komunikasi. Kalau kedua belah pihak komunikasi atau intinya gini deh, dalam komunikasi dalam keluarga itu pasti dibutuhkan sebuah komunikasi. Soalnya kalau kedua belah pihak menunjukkan ego atau mau ngomong atau mau mengalah, masalah itu makin panjang. Salah satu solusinya itu komunikasi. Kalau kedua belah pihak meninggikan ego, nggak mau ngomong, salah satunya harus mengalah untuk komunikasi terus berlanjut. Soalnya Terima kasih telah menyaksikan. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari kita terus belajar bersama.